Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau disingkat SP. Kali ini saya tidak akan mereview perkuliahan ya, karena sekarang sudah weekend. Jadi sebagai gantinya saya akan mencoba mereview buku yang baru saja dibaca, terutama karena ini merupakan buku serial dari favorit saya sejak kecil, yaitu berjudul Final Fantasy Lost Stranger. Oke, ya mungkin ini juga ada yang sudah dengar, karena ini sudah buku dirilis sejak tahun 2017, ataupun ada yang baru dengar juga, karena ini baru dirilis di Indonesia per Oktober 2021 ini, tepatnya tanggal 13 Oktober 2021. Tapi ya karena saya baru baca, jadi ya saya baru bikin reviewnya sekarang. Oke, kita mulai saja reviewnya. Pertama, ya, ini adalah cover dari buku Final Fantasy Lost Stranger yang baru saya baca ini, di mana buku ini ditulis story-nya oleh Hazuki Minase dan art-nya atau gambarnya oleh Itsuki Kamiya. Jadi buku ini merupakan buku komik mengenai spin-off Final Fantasy series atau game Final Fantasy yang dirilis pertama kali pada tahun 2017 atau bertepatan dengan pada saat anniversary 30 tahun seri game Final Fantasy. Jadi bertepatan dengan mereka ulang tahun ke-30, mereka merilis komik ini, Final Fantasy Lost Stranger, yang baru dirilis di Indonesia per Oktober 2021 ini. Oke, saya lanjut ya. Nah, sinopsisnya seperti apa sih? Jadi mungkin mirip-mirip juga dengan serial Final Fantasy, cuma ini lebih ke arah isekai stories ya. Jadi sinopsisnya saya coba bacakan dulu ya. Jadi karakter utama kita di sini adalah Shogo Sasaki dan juga adiknya Yuko, yang merupakan pegawai Square Enix atau perusahaan yang membuat serial Final Fantasy ini sejak dari dulu, yang memiliki impian dari kecil untuk membuat game FF atau Final Fantasy singkatannya bersama. Suatu hari, Shogo dan Yuko tertabrak truk, dan saat terbangun, hal pertama yang Shogo lihat adalah Moogle. Moogle adalah hewan yang sudah ada di serial Final Fantasy sejak dulu ya. Itu udah ciri khasnya selain Chocobo juga. Lalu, kakak beradik yang tersesat di dunia mirip FF tersebut akhirnya memutuskan untuk bertualang. Namun, itulah yang merupakan awal dari tragedi yang menimpa mereka. Jadi memang di sini ratingnya juga oleh MNC diberi rating 17 plus ya, karena mungkin ya ceritanya tidak sesuai untuk anak-anak, lebih ke arah dewasa, terutama dari segi plot dan juga karakter development-nya ya. Ya ini artwork utamanya yang dirilis pada tahun 2017. Oke, saya lanjut. Nah, karakter dalam buku ini utamanya ada dua, yaitu pemeran utama kita, Shogo Sasaki, di mana merupakan sewaktu masih hidup di dunia, itu adalah karyawan Square Enix divisi planner, yang cita-citanya atau tujuan utama sejak kecil itu adalah bisa ikut serta terutama dalam proyek pembuatan game Final Fantasy, yang akhirnya tertabrak truk dan berpindah tempat ke dunia lain, yang mirip dunia FF atau Final Fantasy bersama adiknya Yuko. Adiknya ini adalah Yuko Sasaki, adik perempuan Shogo. Ini sama-sama bekerja dengan kakaknya di Square Enix Divisi Sales, dan ya sayangnya ikut berpindah juga ke dunia Final Fantasy bersama kakaknya ini, dan akhirnya bertualang bersama di dunia tersebut. Ya tentunya selain dua orang ini juga ada karakter-karakter lainnya, cuma itu tidak akan saya bahas terlalu lanjut. Apabila penasaran ya bisa langsung baca sendiri ya bukunya. Saya lanjut dulu. Nah, latar ceritanya, ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi di sinopsis bahwa mereka berdua, Shogo dan Yuko, itu terlempar ke dunia yang mirip sekali dengan dunia Final Fantasy. Dunia fantasi, ya yang sudah mirip-mirip sekali dengan dunia, kalau yang sudah familiar dengan gamenya, pasti sudah tahu seperti apa dunia FF itu ya. Jadi dunia fiksi yang penuh dengan magis dan juga petualangan yang utamanya menggunakan skill dan juga magic. Kira-kira seperti itulah latar dunia cerita di Final Fantasy Lost Stranger ini. Ya sesuai dengan namanya, Lost Stranger. Jadi memang mereka tersesat di dunia Final Fantasy ini. Oke, saya lanjut. Nah, konflik. Jadi mungkin beda dengan serial FF yang di game-game yang sudah rilis sebelumnya, ini lebih ke arah isekai story di mana ya mereka terlempar ke dunia mirip FF dan tahu-tahu langsung berurusan atau berhadapan dengan boss level dragon, yaitu The Dauntless White Dragon ini.
Jadi kalau misalnya di game-game awal kita pasti lawannya yang gampang-gampang dulu seperti slime, ataupun bomb, atau monster-monster yang ya bisa dibilang mob lah, yang bisa dibilang mudah untuk dikalahkan. Tapi kalau di sini enggak. Jadi mereka langsung berhadapan dengan boss level dragon ini, yaitu Dauntless White Dragon ini. Dan akhirnya itulah awal mula tragedi yang menimpa kedua bersaudara tersebut. Oke? Nah, ini juga menarik. Bedanya dengan isekai story yang lain, kalau isekai story yang lain, biasanya MC atau main karakter itu setelah terlempar ke dunia lain, mereka mendapatkan skill atau cheat skill, skill curang ya, yang membuat mereka itu sangat menjadi tidak terkalahkan gitu di dunia barunya. Tapi kalau Shogo ini, ketika terdampar di dunia FF ini, dia hanya mendapatkan satu skill utamanya yaitu skill Libra. Ya buat maniak FF atau FF maniak, pasti tahu ya skill Libra itu apa, itu skill yang bisa dibilang tidak terlalu berguna, tapi tergantung penggunaannya itu bisa berguna juga, yaitu suatu skill mata yang bisa melihat segalanya. Di mana dalam ini, mata Shogo ini bisa melihat status-status yang ada di dunia FF tersebut. Sehingga utamanya sih kalau di game, skill Libra ini gunakan untuk melihat kelemahan bos atau musuh-musuhnya. Jadi data-datanya seperti bosnya itu tipe apa, apakah tipe demon, tipe human, atau dan lain-lainnya. Lalu kelemahannya itu elemennya apa, dia lemah terhadap elemen apa, dan juga kuat terhadap elemen apa, itu bisa dilihat dengan skill Libra. Tapi kalau di sini, ya begitu. Skill Libra si Shogo ini terbatas, hanya bisa melihat benda-benda yang umum dan juga infonya pun hanya sebagian kecil saja. Jadi memang di awal-awal Shogo ini bukan MC yang OP atau overpowered ya. Jadi benar-benar mulai dari nol banget dia itu. Oke. Nah, jadi setelah membaca volume pertama buku Final Fantasy The Lost Stranger ini, utamanya itu ada 3 poin penting yang saya dapatkan. Terutama dari quote-quote yang ada di situ ya. Ya, saya tidak akan menjelaskan ceritanya terlalu panjang juga atau terlalu detail, karena itu nanti akan mengurangi kesenangan atau keasikan pada saat membacanya, atau terlalu banyak spoiler juga kurang bagus kan. Jadi ini quote-quote yang saya ambil pertama adalah quote Shogo, lihat, amati, pikirkan, dan cari baik-baik. Itu adalah kata-kata quote yang sering diucapkan oleh Shogo, terutama ketika bermain game sejak masih kecil. Ya, ini juga merupakan pedoman atau misalnya kata-kata kunci dalam bermain game, terutama RPG ya, seperti Final Fantasy ini, bahwa kita memang harus jeli dan bisa melihat keseluruhan, supaya kita bisa menemukan, misalnya di quest harus mencari item atau eh, dalam dungeon di mana ada trik-trik tertentu, kita harus jeli supaya kita bisa melihat dan bisa lolos dari dungeon tersebut. Jadi ini bisa dibilang quote yang bisa digunakan dalam terutama game-game serial Final Fantasy. Lalu yang berikutnya yang nostalgic, ini adalah quote dari Zidane Tribal, protagonis di seri FF9. Apa kita harus punya alasan untuk menolong orang lain? Jadi ini merupakan quote yang legendaris ya, bisa dibilang untuk maniak FF, terutama karena FF9 merupakan serial FF yang bisa dibilang adalah serial FF yang paling mendekati FF yang sebenarnya. Jadi serial FF ini banyak genrenya dan juga banyak jenisnya ya. Ada FF yang benar-benar serial fantasi, ada juga yang FF yang settingnya di dunia modern. Tapi yang paling mendekati dengan dunia FF yang paling FF gitulah namanya, itu adalah FF9 ini. Dan kuat utama si tokoh utamanya, Zidane Tribal, yang kalau tidak salah ini diambil dari nama pesepak bola terkenal ya, Zinedine Zidane, dijadikan nama protagonis untuk FF ini, menjadi Zidane Tribal ini. Yaitu adalah ini, kita tidak perlu alasan untuk menolong orang lain. Itu kira-kira intinya. Lalu ini adalah kenyataan bahwa sihir race itu tidak ada. Jadi mungkin ini juga trivia untuk para penggemar FF ya, bahwa sihir race itu adalah suatu spell atau mantra yang sangat terkenal di FF series, di mana digunakan untuk menghidupkan kembali member party kita yang sudah mati atau KO gitu dalam battle. Jadi pada saat battle ketika member party kita
mati atau HP-nya hit point-nya mendekati mencapai angka 0, maka bisa menggunakan skill atau mantra raise ini untuk menghidupkan kembali si karakter tersebut. Tapi di dunia mirip FF yang ditempati oleh Shogo dan kawan-kawan ini, itu tidak ada sihir raise itu. Jadi intinya suatu karakter atau karakter yang sudah mati itu tidak bisa hidup kembali. Kira-kira seperti itu intinya di dunia mirip FF ini yang ditempati oleh Shogo dan adiknya Yuko ini. Oke, itu 3 poin utama yang saya dapatkan di serial FF Love Stranger ini. Lalu, nah ini, rating pribadi saya untuk buku ini adalah A, di mana saya ambil dari pertama plotnya. Plotnya ini saya kasih nilai B saja ya, karena ya memang B aja, biasa saja. Tipikal isekai dengan apa namanya? Awal ceritanya itu dimulai dengan ditabrak truk, lalu tiba-tiba terlempar ke dunia lain. Itu benar-benar tipikal isekai banget kan? Jadi dari setting, tapi bedanya dengan isekai lainnya itu adalah dunia tersebut dibumbui dengan FF. Baik itu dunianya maupun karakter-karakternya, skill dan magic yang digunakannya, dan juga detail-detail lainnya itu benar-benar dari FF. Jadi benar-benar nostalgic gitu. Lalu berikutnya dari artwork saya berikan nilai A, itu karena gambarnya itu sangat detail, terutama untuk karakternya, dunianya itu sendiri, lalu detail-detail lainnya seperti gambar chocobo, terus gambar-gambar benda-benda yang dilihat Shogo dengan skill Libra-nya, dan lain-lainnya, armornya pun bahkan detail gitu. Jadi itu benar-benar membuat kita lebih terbawa ke dalam dunia FF ini. Lalu yang terakhir adalah karakter development. Itu saya berikan nilai A juga. Karena ya beda dengan isekai lainnya, si Shogo ini atau tokoh utama kita di sini itu nggak langsung kuat dari awal, tapi ya tahu-tahu dapat skillnya cuma Libra dan harus berusaha dari nol supaya bisa bertahan atau survive di dunia FF, dunia mirip FF yang dimana tidak ada sihir race ini. Tapi untuk kedepannya, sepertinya dia bisa menggunakan Libra ini dengan baik, sehingga dia juga untuk development karakternya itu menjadi lebih baik dibandingkan awal-awal yang bisa dibilang jobless atau tidak memiliki job tertentu dan pada akhirnya dia menjadi ranger karena menggunakan panah sebagai senjata utamanya. Itu kira-kira kenapa saya berikan A ini. Jadi berdasarkan plot yang B, lalu artwork yang A dan karakter development A, saya berikan rating untuk buku ini adalah A. Sebenarnya karena ya untuk maniak FF sebenarnya saya ingin memberikan S sih, tapi karena plotnya yang biasa-biasa saja, maka saya juga memberikannya cukup A saja. Tapi menurut saya ini merupakan hidden gem atau buku yang cukup worth it untuk dibeli dan juga dibaca. Terutama apabila Anda sekalian merupakan penggemar FF series seperti saya gitu. Oke, itu kira-kira yang bisa saya review mengenai buku ini. Terima kasih banyak. Ini merupakan gambar atau ya logo untuk 30 tahun Final Fantasy Anniversary pada tahun 2017 kemarin. Jadi sekarang ini udah 2021 sudah 34 tahun ya Final Fantasy ini. Ya seumuran dengan saya berarti. Oke. Jangan lupa klik like, komen dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.